Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah sarapan? Kita siap ya untuk pelajaran hari ini PAI, yaitu tentang perawatan jenazah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah bersama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Untuk materi hari ini kita akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan pada saat ada orang yang baru saja meninggal. Jadi materi sekarang itu tentang perawatan jenazah. Tapi sebelum kita melakukan perawatan jenazah, ada hal-hal yang harus dilakukan pada saat orang yang baru saja meninggal. Yang pertama, menutup matanya. Kenapa kok menutup matanya? Karena ketika orang meninggal itu mengikuti saat ketika malaikat Israel mencabut nyawanya itu kadang ada yang lewat bawah, lewat kaki, ada yang lewat atas kepala. Jadi kalau misalkan kebetulan ketika dicabut itu lewat bawah, mungkin matanya terpejam. Tapi pada saat ketika dicabutnya lewat atas, lewat kepala, itu matanya mungkin terbuka atau kadang mendelik kata orang. Nah, itu kita disunahkan untuk menutup matanya orang yang baru meninggal. Yang kedua, meluruskan persendian jenazah. Biasanya orang yang baru meninggal itu mungkin belum kaku. Jadi mumpung belum kaku persendiannya, tulangnya, yang biasanya kalian bisa lihat ketika ada orang meninggal itu disedekapkan tangannya, diluruskan badannya. Ya. Yang ketiga, melepaskan semua pakaian yang melekat di badannya, lalu memindahkannya di ranjang atau tempat yang lebih tinggi dari tanah. Tujuannya apa? Kalau misalkan dilepaskan itu biar nanti ketika dimandikan sudah tidak repot ketika mumpung belum kaku. Jadi bajunya dilepaskan dulu, setelah itu ditutup dengan jari. Tujuannya untuk menjaga auratnya. Yang keempat, menyelesaikan segala urusan si mayat seperti hutang dan wasiat. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal, jangan ribut bagi warisannya dulu, tapi ditanyakan keluarganya, punya hutang enggak si mayatnya tadi, orang yang meninggal tadi, punya wasiat enggak, itu dilaksanakan dulu ya. Kemudian yang kelima, mendoakan kebaikan untuk jenazah. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika ada orang yang meninggal itu ucapan atau doa orang yang di sekelilingnya itu diamini oleh malaikat. Jadi usahakan ketika ada orang yang meninggal berkata-kata yang bagus, mendoakan yang bagus untuk kebaikan jenazah. Nah, untuk pelajaran perawatan jenazah itu Ibu bagi menjadi 4. Ada yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Untuk hari ini kita belajar tentang cara memandikan jenazah dulu. Jenazah yang wajib dimandikan itu 1, seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Ketiga, kematiannya bukan karena mati syahid. Mati syahid itu contoh misalkan peperangan membela Islam pada zaman Nabi dulu itu. Jadi kalau misalkan matinya syahid itu sudah tidak pakai dimandikan.
Yang keempat, bayi selama bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jadi itu jenazah yang wajib dimandikan. Syarat bagi orang yang memandikan, pertama muslim. Jadi kalau orang muslim harus ketika ada orang meninggal itu harus mau memandikan. Karena apa? Hukumnya itu fardu kifayah. Ya, kalau misalkan sudah ada yang mewakili maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau misalkan nggak ada yang memandikan, kalau misalkan nggak ada berarti kita yang memandikan. Yang pertama muslim, kemudian berakal sehat, tidak gila, balik, cukup umur, kemudian berniat memandikan jenazah. Jadi kalau misalkan memandikan jenazah jangan punya niat yang lain. Aku tak mandiin jenazah biar aku tahu apa bentuk lekak-lekuk tubuhnya si mayat. Tidak. Jadi niat memang benar-benar ibadah ingin memandikan jenazah. Mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. Dan yang terakhir terpercaya, amanah. Karena apa? Karena kalau misalkan orang itu terpercaya dan amanah, dia bisa menutupi aib si mayat. Kadang orang meninggal itu kan beda-beda, nak. Jadi kadang mungkin kamu pernah dengar atau apa, oh si mayat tadi itu baunya agak enggak enak atau apa. Kalau misalkan orangnya enggak amanah, dia bisa menyebarkan ke orang-orang. Jadi akhirnya timbul fitnah. Ya. Kemudian kewajiban sebelum memandikan jenazah tadi ibu sudah menjelaskan ya. Untuk selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. Yang pertama suami. Kemudian perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan seperti kakak, adik, orang tua, anak perempuan atau nenek. Perempuan yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga seperti sepupu perempuan dan tetangga. Pokoknya kalau jenazahnya perempuan, dia perempuan boleh. Yang keempat, laki-laki yang memang kalau misalkan perempuan nggak ada, laki-laki boleh tapi yang masih mahramnya. Tuh. Kemudian selanjutnya kita setelah tentang urutannya kita coba kita baca tentang niatnya memandikan jenazah. Ada yang tahu memandikan jenazah? Ya, jadi niatnya kalau misalkan memandikan jenazah laki-laki, bacaannya seperti ini. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu kalau jenazahnya laki. Kalau niatnya memandikan jenazah perempuan itu nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Jadi sama dengan memandikan jenazah laki-laki, cuma bedanya hadza sama hadhihi. Kalau yang laki-laki itu mayyiti, kalau yang perempuan mayyitati. Nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Ngerti kan anak-anak ya? Sudah ngerti? Nah, sekarang tata cara memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, sediakan tempat untuk mandi. Yang kedua, harus ada air bersih. Air bersih boleh mungkin PDAM atau sumur, pokoknya bersih. Ada sabun mandinya. Sarung tangan untuk yang memandikan. Ada kapas dan kemudian handuk untuk basahan. Handuk dan basahan. Tata cara memandikannya, yang pertama meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Jadi dikasih bantal biasanya. Tapi bantalnya bukan dari kapuk. Boleh dengan misalkan kadang kalau orang-orang di kampung kita itu pakai gedebok pisang, itu boleh. Atau mungkin
pakai sesuatu tapi yang nggak keras, terlalu keras, ya nak ya. Kemudian orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena apa? Karena kalau misalkan memandikan itu walaupun orangnya itu sudah meninggal, auratnya itu harus tetap dijaga biar gak timbul fitnah. Setelah itu kemudian disiram mulai dari atas sampai bawah yang rata, disunahkan dari sebelah kanan. Kalau misalkan sudah bersih kemudian dibilas dengan pakai wangi-wangian, boleh pakai sabun, pakai mungkin air yang ada bunganya biar harum, kadang pakai daun bidara itu boleh. Ya pokoknya intinya pakai sesuatu yang harum biar nanti tidak timbul fitnah. Kadang orang itu kalau misalkan ada baunya, orang yang baru meninggal kemudian baunya agak tidak enak, dikirain akeh dosoi, banyak dosanya, karenanya seperti itu biar tidak timbul fitnah. Nah ya karena apa? Karena kadang orang yang meninggal itu tidak langsung meninggal, tapi mungkin karena dia sudah lama sakit, misalkan contoh sakit stroke, itu kan lama sakit, mungkin mandinya kan nggak sempurna, kadang mungkin kurang wangi atau apa. Nah akhirnya setelah meninggal baunya tidak enak. Agar tidak timbul fitnah dengan kata-kata yang tadi itu, makanya disiram dengan air yang pakai wangi-wangian, boleh pakai sabun, pakai kemudian air yang ada bunganya atau mungkin daun bidara. Setelah selesai semua, kemudian kalau misalkan memandikan tadi sudah selesai, kemudian yang mungkin biar perutnya tadi itu ditekan-tekan biar kotorannya tadi keluar dari dalam perut, kemudian bersih. Setelah itu kemudian diwudukan. Jadi wudhu sama ya. Jadi itu dimulai dari sebelah kanan. Nah dari itu kalian saya yakin sudah tahu. Karena apa? Karena ini mungkin sudah sering terjadi di sekitar kita. Ya, untuk prakteknya nanti ibu akan berikan. Tapi untuk hari ini kita materi saja ya nak. Kalian catat di buku tulis kalian kumpulkan di ketua kalian masing-masing. Kemudian nanti perwakilannya ketua kelasnya yang mengumpulkan ke guru mata pelajarannya masing-masing. Jadi hari ini tugasnya merangkum dari apa yang ibu jelaskan tadi tentang tata cara memandikan jenazah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.